umat Tuhan, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda pada hari ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah, kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Cornelia Desi, mari kita ikuti Hauge News minggu ini. Mohon perhatian, mulai bulan April, ibadah raya akan diadakan 2 kali, yaitu pada jam setengah 8 pagi dan jam setengah 10 pagi. Terima berkat Tuhan dalam Morning Call yang diadakan setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi Youth dan Cici, jangan lupa join Next Gen Gathering yang akan diadakan besok, Rabu 17 Maret jam 7 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi para pemimpin untuk bergabung dalam doa pemimpin, Kamis 18 Maret jam 7 malam melalui Zoom. Tayangan rekaman ibadah dapat diakses jam 12 siang di channel YouTube GPI House of Glory Wonosobo. Jangan lupa di-subscribe ya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak di dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu, juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Demikian Hauge News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, semuanya shalom. Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini. Semuanya bersuka cita, yang bersuka cita katakan amin. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mau datang pagi hari ini beribadah Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Bahwa kami mau membawa penyembahan kami, pujian dan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Mari Bapa, pagi hari ini Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang menguji setiap hati kami. Biarlah kami boleh datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu mencari Engkau Tuhan. Kami fokuskan hati dan pikiran kami kepada Engkau ya Yesus. Dan pagi hari Engkau beracara dari awal sampai hari ibadah kami. Ada hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami umat-Mu. Ada kuasa-Mu yang menjamah kami umat-Mu Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus pagi hari ini. Yang mengubahkan kehidupan kami. Kami boleh pulang dengan satu hati yang berbeda. Hati yang berbeda Tuhan. Dan hati yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami, kehidupan kami untuk kami datang menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari umat Tuhan kita berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian bagi Allah kita yang dahsyat dan heran. Kami manggil Engkau Aba ya Bapa. Kami datang menyembah-Mu bagi ini seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyembah, kami bawa hidup kami, kami bawa seluruh hidup kami, datang berjumpa dengan Engkau Tuhan. Mari terus kita datang menyembah pagi hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Kami tahu ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kami, sembah kami bagi-Mu Yesus. Kami memanggil Engkau Aba ya Bapa.
menyembah Engkau Tuhan kami. Bapa, panggil Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatimu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Panggil Abba ya Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Mari umat Tuhan, pujikan ini hatimu kepada Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Amin ya Abba. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Sungguh besar, sungguh besar. Mari katakan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami mau selalu memuji Engkau Tuhan. Namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi. Sungguh besar, sungguh besar. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengadakan hati kami. Kami mau selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Mari katakan dari awal. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Mari umat Tuhan katakan dengan hatimu. Abaya syikirala barala barala. Ku sembah sujud kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Mari umat Tuhan sendiri, angkat suaramu, katakan, sungguh besar. Kami umat-Mu Tuhan, sungguh besar setiamu, rahmat-Mu. Mari
kami hari-hari ini. Hati kami tetap tertuju kepada Engkau Yesus. Bapa, ku mengasihimu. Panggil Bapa, Bapa, ku mengasihimu. Kau yang mengasihi Bapa, katakan Bapa, ku mengasihimu. Mari sambil bangkit berdiri, kau berikan kemuliaan, tepuk tangan, pujian yang terbaik untuk Bapa, untuk Yesus. Mari sambil bangkit berdiri umat Tuhan, mengadakan hati dan wajahmu datang dalam hadirat-Nya pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan, ini hati kami, ini kerinduan kami datang menyembah-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa. Kami mau terus memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Mari umat Tuhan, Engkau datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Engkau yang rindu, Engkau akan dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Engkau yang mencari, Engkau akan mendapatkan di dalam hadirat-Nya. Kebawa hati kami pagi ini Tuhan. Thank you Jesus, I worship you God, I worship you God. Biarlah hati terus menyembah pagi hari ini kepada Tuhan. Terus fokuskan hatimu menyembah. Terus bawa hidupmu yang berkenan di hati Tuhan. Kau menyelidiki hati kami pagi ini Tuhan. Biar terus kami boleh menyukakan hati-Mu dengan pujian kami, bahkan dengan hidup kami. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, ku membawa. Mari bawa hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hanya Engkau di hidupku. Katakan, Yesus yang terindah dalam kehidupanmu. Indah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami Tuhan. Mari bawa persembahan-Mu yang kudus, yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Ya Tuhan, untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Yesus. Katakan, ku
Yesus yang terindah. Selamanya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Oh, hidupmu katakan ku membawa terimalah persembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Yesus. Yang terindah selamanya ku menyembahmu. Mari kita bersama-sama menyembah. Lebih dalam ke bawah hatimu menyembah. Di hati kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan hormat dan takut akan Engkau Yesus. Kami ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh kehidupan kami, terlebih hati kami. Hanya Engkau Yesus yang terindah dalam kehidupan kami. Kita menikmati Engkau dalam hidup kami. Sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Kita berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai pujian bagi Tuhan. Ya Yesus yang terindah dalam kehidupanmu. Sorak-sorai untuk Tuhan bersama. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kasih Engkau Tuhan yang benar dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang kami kasihi. Pujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Engkau yang siap lebih lagi bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Shalom umat Tuhan, semuanya bersuka cita. Lebih lagi kita mau bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang benar. Amin. Memiliki Tuhan yang benar. Dengan kekuatanmu, dengan sukacitamu katakan. Kau menjamin hidupku, Kaulah keselamatan kami, Kau keselamatanku, dan Kau
datang kepada Tuhan. Kita berikan sorak-sorai pujian bagi Dia Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, tetaplah percaya, tetaplah percaya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Katakan, benar tak pernah tinggalkan. Dahulu dengan yakin katakan, janjimu tak berubah. Katakan sama-sama. Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, katakan semesta alam. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita bilang bersama-sama pagi hari ini, Engkaulah Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya,
Ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita. Seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita bersyukur pagi hari ini bisa beribadah di tempat ini, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Mari kita sama-sama perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, lebih yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan Tuhan Yesus yang paling meriah. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berkatakan janji Tuhan bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Yang mengatakan yes. Tahun 2021 tahun integritas. Tahun 2021 tahun integritas. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang paling. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini kami beribadah Tuhan dalam keadaan badan yang sehat dan kuat. Kami ucap syukur buat anugerah dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat pemimpin rohani yang Tuhan percayakan, Ketua BPA GBI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, dan Bapak Rohani dari Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Pendeta Rubidi Gandara, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono. Bapak, kami terus menopang bagi hamba-hambamu ini Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Urapan-Mu ya Tuhan Yesus yang selalu baru ya Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan yang luar biasa.
Terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Ya setiap hamba-Hamba-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Hidup dalam roh takut akan Tuhan. Dan terus dengar-dengar akan suara-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tuntunan-Mu semakin nyata di dalam setiap penggembalaannya. Apapun yang dipercayakannya, Tuhan yang membuat kehidupan mereka menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan, Kau yang membawa hamba-Mu itu semakin hari semakin naik level ya Tuhan, di mana Tuhan mau kehidupan mereka sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati setiap keluarga demi keluarga hamba-hamba-Mu ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota Wonosobo dan Semarang. Dua kota ini ya Tuhan yang Kau kasihi ya Tuhan. Kami percaya kota Wonosobo dan kota Semarang di mana kami boleh melayani Engkau. Terjadi kegerakan rohani yang luar biasa. Menjadi kota yang diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan terjadi penuaian jiwa-jiwa di zaman akhir ini ya Tuhan Yesus. Karena tiada selain Engkau ya Tuhan yang dapat mereka andalkan. Mereka boleh bersujud ya Tuhan, menyembah Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Engkau ya Tuhan yang menyelamatkan ya Tuhan kota Wonosobo dan Semarang ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan buat gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami boleh menjadi gereja yang berdampak ya Tuhan bagi kota. Kami mau ya Tuhan dipakai Engkau lebih lagi ya Tuhan Yesus untuk menyatakan apa yang menjadi amanat agung ya Tuhan Yesus. Kami boleh menangkan setiap jiwa-jiwa ya Tuhan dan Injil diberitakan bagi semua orang. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk rencana 2 kali ibadah Tuhan di bulan April ini ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan semakin percayakan setiap jemaat-jemaat Tuhan, jiwa-jiwa baru untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Jika di tempat ini Tuhan sudah tidak lagi Tuhan, kami boleh ya Tuhan untuk membuat 2 kali ibadah di bulan April ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kepercayaan daripada-Mu Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia bangsa yang dicintai oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa Indonesia ini mengalami perubahan jauh-jauh lebih baik ya Tuhan Yesus. Di 2021 ini Tuhan semakin baik lagi ya Tuhan Yesus. Kami boleh melewati masa resesi ini Tuhan. Kami boleh melewati masa pandemi ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh ada rencana vaksinasi. Semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Tanpa suatu kurang apapun ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dan memberikan kekuatan bagi pemimpin-pemimpin negara ini. Mulai dari Bapak Presiden beserta wakilnya dan seluruh jajaran yang ada ya Tuhan Yesus. Mereka boleh bersatu hati untuk sama-sama memajukan bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati setiap gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Tuhan untuk menangkan jiwa-jiwa bagi bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau yang karuniakan juga keamanan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa bagi generasi Yeremia. Generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Generasi muda ini ya Tuhan yang siap dipakai oleh Engkau ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa anak-anak muda ya Tuhan Yesus. Generasi muda yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami memberikannya dengan sukacita dan bahagia ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersama katakan menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu, mataku tetap Engkau yang sungguh-sungguh. Katakan pujian ini, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Siapa sekarang hambanya?
kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu, Ku hidup bagi hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ialah masyikiara lama baba, ialah masyikiara lama baba. Haleluya. Ialah masyikiara lama baba. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Olah masyikiara lama baba. Olah masyikiara lama baba. Olah masyikiara lama Ela masikara la baba 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 oh nana masike de la masikara la baba baba oh la masikara la baba Ela masikara la baba oh la baba Ela la masikara la baba oh nana masikara la baba Terima kasih Bapa pagi hari ini di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu Tuhan, buat segala kasih-Mu, kekuatan yang baru Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami pun berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini Bapa, Roh Kudus, kami siapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, untuk kami terus dibawa lebih lagi mengerti apa yang diisi hati-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Perdengarkan isi hati-Mu, suara-Mu bagi gereja-Mu pagi hari ini. Setiap kami yang di tempat ini juga yang di rumah-rumah, kami boleh menangkap pesan Tuhan, isi hati Tuhan yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, pengurapan Roh Kudus saja yang memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segalanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom, semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saya percaya bahwa hari ini hari yang luar biasa, kita bisa kembali beribadah. Pagi hari ini saya membagikan tentang hidup dalam kebenaran. Di tengah situasi dunia yang masih ada dalam pandemi, umat Tuhan akan terus dituntut untuk menyatakan kasih Kristus. Umat Tuhan harus terus dibawa untuk menjadi berkat, garam dan terang bagi dunia ini. Dan kebenaran adalah sesuatu yang sangat penting. Kita harus menyatakan kebenaran bagi dunia ini. Karena itu umat Tuhan, orang-orang percaya, kita semua harus hidup dalam kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Kita akan lihat beberapa ayat ini. Ayat yang pertama adalah ayat yang sangat familiar bagi setiap orang Kristen. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian ayat dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 berkata demikian. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yohanes 17 ayat 17 berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dari ketiga ayat ini kita mengerti apa yang dimaksud dengan kebenaran. Kebenaran yang pertama adalah tentang Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran. Dia Tuhan yang benar. Dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Satu-satunya kebenaran ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan, firman-Nya, perkataannya adalah kebenaran. Firman-Nya adalah ya dan amin. Apa yang disampaikannya pasti terjadi. Apa yang dikatakannya pasti terjadi. Kalau hari-hari ini umat Tuhan mengalami masalah dalam ekonomi, percayalah janji Tuhan berkata bahwa Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Percaya itu maka Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Ada orang-orang yang mengalami sakit yang belum sembuh-sembuh tapi percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan sakit yang kau derita. Karena Dia adalah Allah sang penyembuh. Firman-Nya adalah kebenaran. Percaya itu dan alami kebenaran dari firman Tuhan. Roh Kudus. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus dikatakan sebagai roh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Bahkan menuntun dalam seluruh kebenaran. Ada banyak ketidakbenaran di dunia ini. Dan umat Kristen, orang-orang percaya tetap harus hidup dalam kebenaran. Mungkin kita berkata, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Tapi percayalah bahwa Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk hidup dalam kebenaran. Pagi hari ini saya bagikan beberapa hal penting tentang kebenaran ini. Untuk bagaimana kita hidup dalam kebenaran. Beberapa waktu yang lalu tentunya Bapak Gembala terus sampaikan bahwa tentang integritas. Nyampaikan tentang integritas dan di minggu yang pertama kita diingatkan bagaimana kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Sesuatu yang perlu kita tahu bahwa untuk bisa mengalami buah atau berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Artinya apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk kita berbuah, buah yang manis, buah yang indah, buah yang baik, buah yang dapat dinikmati oleh orang di sekitar kita, buah yang dapat dinikmati oleh dunia, maka kita harus tinggal di dalam kebenaran itu, tinggal di dalam Kristus. Untuk itu perhatikan beberapa hal yang saya bagikan ini. Yang pertama, bahwa kebenaran haruslah 100% kebenaran. 2 Tesalonika 2 ayat 15 berkata demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdiri teguh pada ajaran kebenaran yang firman Tuhan nyatakan. Yang diajarkan oleh para pemimpin kita, oleh bapak-bapak rohani kita, oleh firman Tuhan sendiri. Kebenaran harus 100% kebenaran. Tidak boleh 50-50. Tidak boleh 90-10%. Atau bahkan 99-1%. Tapi firman Tuhan mau kita hidupi 100%. Artinya kebenaran haruslah 100% kebenaran. Jika kita ingin membeli suatu barang, dikatakan sebagai barang yang original, barang yang asli, maka harus 100% asli. Jika kita mungkin datang ke pom bensin, kita mau beli premium atau pertalite ya sekarang, pertalite yang murni adalah 100% pertalite. Artinya tidak dicampur dengan premium.
Meskipun campurannya 5%, maka sebenarnya itu tidak asli lagi. Itu juga kebenaran. Kebenaran haruslah 100% kebenaran. Itu hati-hati hari-hari ini, di mana teknologi semakin canggih, kita bisa akses informasi dari manapun juga. Kita bisa terima informasi hanya dengan jempol kita, jari kita. Hati-hati hari-hari ini. Karena banyak ketidakbenaran yang diberikan oleh media. Banyak hoax, banyak berita-berita bohong. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran sesungguhnya. Itu waspada dengan yang namanya ajaran palsu. Ajaran sesat, ajaran yang tidak 100% kebenaran. Berapa waktu yang lalu ada pengajaran tentang hypergrace, kasih karunia yang overdosis. Dan hari-hari ini ajaran itu mulai mereda, tapi tetap hati-hati. Ada ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Ada ajaran-ajaran yang menyatakan Yesus hanya selevel dengan malaikat. Ada banyak pengajaran palsu. Tapi ingat, kebenaran yang utama, Yesus adalah Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, umat manusia. Pada awal abad keempat Masehi, banyak sekali Injil-Injil palsu. Banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat pada masa itu. Ada pengajaran-pengajaran, ada Injil-Injil yang dibumbui dengan cerita-cerita dongeng yang dilebih-lebihkan. Ada pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi kita tahu hari ini bahwa Alkitab kita ada 39. Kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Di mana ini bukan sesuatu yang mudah ketika bapak-bapak gereja melakukan kanonisasi Alkitab dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Alkitab yang kita percayai hari ini adalah Alkitab yang benar. Di mana Tuhan memberikan ilham Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Baik para rasul, para nabi, orang-orang hebat pada masa itu dipakai Tuhan untuk menyatakan perkataan Tuhan kepada gerejanya. Hati-hati dengan kompromi dengan sistem dunia ini. Ketika mungkin kita dalam usaha membangun bisnis kita, dunia mungkin menawarkan kompromi-kompromi yang bertentangan dengan kebenaran itu. Tapi umat Tuhan dengar, tetap berpegang kepada firman Tuhan, kepada kebenaran yang alkitabiah. Hati-hati juga dengan pengajaran-pengajaran dunia yang sepertinya baik. Sepertinya baik, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali orang mengutip kata-kata motivator. Motivator yang sepertinya baik. Tapi perhatikan, kita sebagai umat Tuhan, kita harus benar-benar selektif untuk mendengarkan, menangkap perkataan-perkataan mereka. Karena banyak dari mereka juga ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu bagaimana kita bisa membedakan antara yang palsu dan yang asli. Cara yang paling simpel adalah kita mengetahui, kita memahami, kita mengerti yang asli dengan benar. Supaya apa? Ketika yang palsu datang, kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Jadi intinya bahwa kebenaran tidak ada sedikit pun kompromi dengan ketidakbenaran. Tidak ada kompromi dengan ketidakbenaran. Kebenaran harus 100% kebenaran. Ingat Bapak Ibu, kebenaran harus 100% kebenaran. Kalau ada tambahan baik 1% bahkan 0,5%, itu bukanlah sebuah kebenaran. Selanjutnya, hal yang kedua, untuk hidup dalam kebenaran itu memerlukan perjuangan. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bagaimana menggambarkan kegelisahan dari seorang Paulus, pergumulan seorang Rasul Paulus. Dikatakan demikian, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan
apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Apa yang ditulis Rasul Paulus ini menggambarkan pergumulan dirinya. Bagaimana bahwa untuk hidup dalam kebenaran, dia pun harus berjuang. Artinya apa? Artinya untuk hidup dalam kebenaran harus dimulai dari komitmen diri kita. Komitmen yang kuat untuk kita mau hidup dalam kebenaran. Karena manusia ketika kita masih tinggal dalam tubuh daging ini adalah daging yang lemah. Maka kita berkata, roh memang penurut tetapi daging itu lemah. Karena itu dari komitmen kita, komitmen yang kuat untuk kita mau tetap tinggal dalam kebenaran. Mungkin ada tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan untuk kita melenceng dari kebenaran. Mungkin ketika kita berbisnis, berusaha, seolah-olah ada keuntungan yang besar ketika kita melenceng sedikit saja. Daging kita mungkin mau mengikutinya. Tetapi komitmen akan membuat kita tetap kuat untuk tinggal dalam kebenaran. Bagian kita adalah komitmen. Bagian Tuhan adalah Roh Kudus, Roh kebenaran, memampukan hidup kita untuk tinggal dalam kebenaran. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tapi ada bagian Tuhan di mana kita tidak mampu melakukannya. Karena itu, ayo tetap berjuang hari-hari ini. Di tengah situasi yang tidak baik. Di tengah kondisi ekonomi yang mungkin belum stabil hari-hari ini. Kondisi yang tidak memungkinkan. Tetap berkomitmen. Punya komitmen yang kuat. Untuk saudara dan saya, kita semua sebagai gereja Tuhan. Untuk tetap tinggal hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, bagian yang pertama, bahwa hidup dalam kebenaran bukanlah sekedar melakukan hal yang benar. Ya, perhatikan di sini. Hidup dalam kebenaran bukan sekedar melakukan yang benar. Karena ada perbedaan antara melakukan yang benar dengan hidup dalam kebenaran. Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa melakukan hal yang benar belum tentu hidup dalam kebenaran. Pada masa itu banyak ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang melakukan hal yang benar dalam peribadatan mereka. Mereka memberikan persepuluhan, mereka datang mempersembahkan korban ke rumah Tuhan. Mereka belajar tentang firman Tuhan. Tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Dengan pengajaran mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Saya kasih contoh begini. Kita melayani itu hal yang benar. Amin. Kita memberikan persepuluhan itu hal yang benar. Kita menolong itu hal yang benar. Menolong orang lain, orang-orang yang kesusahan itu hal yang benar. Tapi belum tentu itu membuktikan bahwa kita tinggal dalam kebenaran. Kenapa? Mungkin motivasi kita berbeda. Mungkin motivasi kita salah. Kita memberikan persepuluhan mungkin karena takut dihukum, takut dikutuk. Mungkin kita melayani supaya dilihat orang sebagai orang yang aktif di gereja. Itu hal yang benar yang dilihat oleh manusia. Tetapi kita sebetulnya kalau dalam kondisi seperti itu tidak tinggal dalam kebenaran. Tetapi hidup dalam kebenaran berarti adalah hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Yohanes
16 ayat 13 berkata demikian. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Untuk kita bisa tinggal dalam kebenaran, untuk itu kita harus hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Ketika kita dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus akan memimpin kita untuk melakukan hal yang benar dengan motivasi yang benar. Perhatikan ini, melakukan hal yang benar tanpa hidup dalam kebenaran, suatu saat pasti akan mengalami perasaan jenuh dan lelah, apalagi ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan. Karena apa? Karena unsur kedagingan lebih dominan di sana. Jadi ketika kita sepertinya melakukan hal yang benar, atau bahkan katakan melakukan hal yang benar tetapi tidak tinggal dalam kebenaran, kita lama-lama akan jenuh. Melayani tanpa tinggal dalam kebenaran, tanpa hidup dalam kebenaran, suatu saat kita akan merasa jenuh dan capek, apalagi ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Menolong orang yang kesusahan itu hal yang baik dan benar. Tapi tanpa motivasi yang benar, tanpa tinggal dalam kebenaran, kita akan capek ketika orang yang ditolong itu ternyata berbalik menyerang kita. Malah melakukan hal yang jahat kepada kita. Tapi kalau motivasinya benar, ketika kita tinggal dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita. Kita tahu bahwa kita membantu orang lain karena kasih. Maka kita mengerti kasih itu tidak berkesudahan. Kasih tidak berakhir. Kasih tidak terkondisikan dengan apapun. Maka meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, tapi kita tetap mau untuk menyatakan kasih Kristus kepada orang itu. Karena tetap tinggal dalam kebenaran dengan hidup dan dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Saya rindu sungguh-sungguh umat Tuhan di tempat ini. Gereja Tuhan, ayo mari kita sungguh-sungguh hidup dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita tinggal dalam kebenaran. Kita dipimpin dalam seluruh kebenaran Tuhan. Poin di bagian ini. Orang yang melakukan hal yang benar belum tentu hidup dalam kebenaran. Tetapi orang yang hidup dalam kebenaran pasti melakukan hal yang benar. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita melakukan hal-hal yang benar itu. Karena biarlah hidup kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Izinkan Roh Kudus menguasai, memimpin hidup kita hari-hari ini. Supaya ketika kita menghadapi situasi, kondisi dunia, tawaran dunia menggiurkan, tawaran dunia yang menyenangkan daging kita, kita tetap punya komitmen yang kuat untuk tinggal dalam kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran itu. Yang keempat, yang terakhir, hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam integritas. Kolose 2 ayat yang ke-7 yang menjadi nats di minggu yang pertama kemarin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bertambah teguh dalam iman yang diajarkan, dalam kebenaran yang diberikan. Berbicara tentang integritas. Berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus. Artinya apa? Kita hidup dalam kebenaran itu. Dan kita tetap tinggal teguh. Meskipun dunia mengajarkan hal yang salah. Meskipun dunia menawarkan hal-hal yang baik sepertinya, yang menguntungkan kita. Tapi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mereka tidak kompromi dengan sistem dunia. Mereka tetap memegang teguh prinsip kebenaran itu. Dan inilah yang disebut sebagai integritas kita sebagai anak-anak Tuhan.
Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan harus sama sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak salah ketika hari-hari ini Bapak rohani kita, Pak Niko, menyampaikan pesan Tuhan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Kenapa? Integritas sangat dibutuhkan hari-hari ini. Integritas akan menunjukkan kita berbeda dengan dunia ini. Integritas akan membuat nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Integritas akan menyatakan kemuliaan Tuhan bagi bangsa kita. Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar. Indonesia tidak kekurangan orang yang hebat. Tetapi Indonesia butuh orang berintegritas. Dan saya rindu bahwa gereja Tuhan dimulai dari tempat ini. Bapak Ibu yang di tempat ini juga di rumah-rumah. Mari hidup dalam integritas. Hidupi kehidupan yang berintegritas. Yaitu hidup di dalam kebenaran. Saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka sang kebenaran itu dialah Allah pembela kita, Allah pemelihara kita, Allah yang menjaga kita. Ketika hari-hari ini dunia mengalami pandemi, mengalami krisis, percayalah sang kebenaran, Tuhan Yesus sendiri, Dia tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Siapa? Yaitu kita yang mau hidup di dalam kebenaran. Amin buat menang Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati kita akan berdoa. Mari izinkan Roh Kudus pagi hari ini bekerja atas hidup saudara, hidup kita saat ini. Buka hati, bahwa hati kita mencari Tuhan. Izinkan Dia menjamah seluruh hidup. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu Bapa. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari angkat tangan hati kita, katakan kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lebih lagi katakan kalau ku hidup. Kita serahkan kepada Pak Andi. Tetap menyembah, dunia tak bisa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kunci bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran adalah kita mau belajar untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ada satu kota, kalau Anda pergi ke tanah perjanjian, yang disebut dengan kota Kana, di mana dalam Yohanes pasal yang kedua ada satu cerita, ada satu perkawinan di Kana. Yesus dan ibunya datang diundang ke perkawinan itu. Sampai sekarang tempat yang dipakai untuk perkawinan itu, saudara, itu menjadi tempat yang selalu dikunjungi oleh para peziarah. Dan mereka seringkali berdoa di sana supaya perkawinan mereka boleh menikmati anggur yang baru. Nah, saudara, ada satu peristiwa yang terjadi ketika dalam pesta perkawinan itu kekurangan anggur. Kalau nanti Anda perhatikan, baca lebih teliti lagi di rumah. Ketika kekurangan anggur, maka para pelayan itu berkata kepada Ibu Yesus. Dan saya memperhatikan Ibu Yesus berkata demikian. Apa yang dia minta, apa yang dia katakan, apapun itu lakukan. Dan benar, saudara, ternyata ketika di sana ada beberapa tempayan yang berisi 2-3 buyung, Yesus katakan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Dan para pelayan itu melakukan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, seringkali yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kebenaran adalah kita bermain dengan pikiran kita, saudara. Kita bermain dengan logika. Kita dipengaruhi dengan pengalaman kehidupan kita. Sedangkan menjadi umat yang berintegritas, kita tidak lagi boleh dikuasai oleh perasaan. Ya. Saya selalu ingatkan, jangan kita sebagai orang percaya, tetapi kita hidup dalam sakit hati. Ada orang tua yang punya ganjelan kepada anak sampai mati, gak mau bereskan. Padahal dia orang Kristen loh, saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara. Hari-hari ini apa yang Tuhan terus ajar, ingatkan, tetapi kita terus bertahan dan kita gak mau lakukan itu. Saudara, pagi hari ini dengan jelas firman Tuhan disampaikan. Bukan hanya melakukan yang benar, tetapi hidup dalam kebenaran. Artinya day by day. Setiap waktu, setiap saat, saudara, mungkin kita nggak 100% bisa lakukan itu sekaligus. Tetapi ketika Tuhan ingatkan, kita salah, kita segera berbalik. Dan kita terus lakukan. Ada peningkatan, ada progres yang baik, saudara. Saya rindu berdoa bagi jemaat yang Tuhan kasihi, baik yang hadir di ibadah onsite dan yang ada di rumah-rumah. Berapa banyak dari kita bukan hanya mau menjadi pendengar, tetapi pagi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku mau meresponi firman-Mu. Mari saudara angkat tangan. Kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Kami tahu kebenaran-Mu telah disampaikan. Dan kami tahu Tuhan, itulah yang terutama dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini karena kami sedang diajar terus bagaimana hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan. Kami berjanji, kami mau hidup dalam kebenaran. Ampuni Bapa,
jika tanpa disadari kami lebih dipimpin oleh pikiran kami lebih dipimpin oleh perasaan kami. Tetapi hari ini kami tundukkan semuanya itu kepada Roh Kudus. Dan kami mau melangkah dalam roh dan kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu, baik yang hadir di tempat ini dan yang beribadah secara online. Tuhan, Engkau mengurapi seluruh umat-Mu. Mari saudara buka hati dan berbahasa roh saudara. Saat ini terima pengurapan Roh Kudus. Karena pengurapan Roh Kudus yang membuat saudara mampu untuk melakukan kebenaran itu. Sikaralaba shandaralaba Sikaralaba. Kalau suami istri hadir, kau boleh bergandengan tangan supaya pengurapan itu bekerja juga dalam keluarga. Dalam nama Yesus, Tuhan urapi Tuhan satu persatu. Kami perlu pengurapan itu Tuhan. Kami perlu kekuatan itu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh berjalan dalam kebenaran dan ketaatan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Mari saudara buka hati dan angkat tinggi kedua tangan kita. Sebelum engkau meninggalkan tempat ini, umat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua yang diberkati bersama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah.